teman-teman. Kali ini ketemu sama Kak Bias di mata kuliah Komunikasi Massa pertemuan 13. Mohon maaf, aku tidak bisa hadir di kelas minggu ini karena memang ada tugas. Untung sayangnya tidak keluar negeri ya, gitu. Tugasnya sebenarnya masih eh, di Jakarta-Jakarta aja, tapi karena harus menginap 3 hari, mau nggak mau saya harus bikin video pembelajaran aja supaya kita nggak kelas ganti. Ya. Oke, di mata kuliah komunikasi massa minggu ini, yaitu minggu ke-13, kita akan lanjut mempelajari materi. Oke, saya akan share screen materi kita minggu ini. Oke, semoga sudah terlihat ya di teman-teman. Oke, minggu ini kita akan belajar materi terkait sorry. Ini kenapa nggak bisa? Oke. Terkait media konten. Materi ini dibuat sama Mbak Ratna dan disampaikan oleh saya khusus di kelas komunikasi massa D. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngelihat komunikasi di media massa itu seperti apa gitu ya. Kalau kita lihat medianya sekarang udah bukan lagi media tradisional aja, bukan hanya ada surat kabar, TV, radio gitu ya, tapi kita sudah mulai ada media digital, termasuk media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, yang mau saya ingatkan lagi sama teman-teman, kalau ada pertanyaan, apakah media sosial itu termasuk media massa? Balik lagi jawabannya tergantung pada siapa yang menggunakan. Kalau yang menggunakannya itu adalah kita, orang per orang, misalnya Instagramnya Kabias gitu. Apakah Instagramnya Kabias menjadi media massa? Bukan. Itu hanya media sosial saja. Tapi kalau yang menggunakan Instagram atau menggunakan TikToknya adalah Kompas gitu. Nah, maka itu juga menjadi salah satu bagian dari media massa. Oke. Nah, media saat ini juga karena sudah digital, terutama perkembangannya luar biasa gitu ya. Maka aksesnya juga semakin cepat, penyebarannya juga semakin luas, interaksinya juga instan. Dulu kita nggak bisa tuh misalnya mau komunikasi sama penulis berita gitu ya, nggak bisa. Kita komunikasi massa itu sistemnya dulu hanya lebih satu arah. Kalau sekarang kita bisa ngobrol nih sama adminnya Kompas gitu kan ya, sama adminnya Kumparan, Tirto, dan lain sebagainya. Dan medianya juga sekarang jadi lebih inklusif. Apa itu inklusif? Semua bisa ikut bergabung, mendapatkan kesempatan yang sama untuk muncul di media dan membuka ruang partisipasi. Ya tadi ya, teman-teman kita semua jadi bisa berkomunikasi, bisa ikut memberikan masukan, bisa kasih kritik dan saran kepada medianya. Kemudian komunikatornya siapa? Baik kita yang memang belajar atau bidangnya adalah ilmu komunikasi gitu ya. Teman-teman yang nanti akan jadi jurnalis, jadi humas, itu akan menggunakan media massa gitu. Penyiar, editor, semua yang bekerja di lembaga media, influencer, dan lain sebagainya, itu adalah komunikatornya. Terus ada peran aktif sebagai komunikator yang bisa menjangkau audiens lebih luas. eh Kalau dulu misalnya si media hanya bisa satu arah, komunikatornya satu arah, editor atau penulis jurnalis cuma satu arah, sekarang bisa dua arah. Jurnalisnya bisa ngobrol langsung sama masyarakat gitu. Lalu pesannya gimana? Ada perubahan nggak pesannya? Nah sekarang berita atau artikel yang disusun oleh profesional, baik itu foto, video, atau ceritanya, storytellingnya gitu kan ya, itu jumlah apa bukan jumlahnya, bentuknya jadi lebih beragam. Kalau dulu misalnya terutama terkait nilai-nilai apa berita-berita atau informasi yang punya nilai berita gitu ya. Nanti teman-teman akan belajar di semester depan. Oke, terus misalnya ada pesan politik, ekspresi personal, itu semua sekarang masuk. Karena kalau dulu filternya lebih banyak, kalau sekarang lebih murah, apa lebih mudah gitu loh untuk kita menyampaikan informasi lewat media massa. Kemudian, nah hal ini menunjukkan apa? Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi massa itu jadi lebih mudah, sudah berevolusi, lebih demokratis, lebih partisipatif. Nggak ada lagi yang
Media massa itu benar-benar hanya satu arah, nggak ada. Semua bisa berkontribusi. Nah, tapi sekarang ada masalah nggak dengan perubahan yang terjadi saat ini? Kita lihat ya. Pesan media itu perannya penting dalam membentuk pemahaman publik, mengarahkan opini, dan mempengaruhi persepsi serta tindakan. Contoh misalnya, minggu ini lagi heboh tentang satu orang yang pengen disebut, yang selalu disebut Gus gitu kan ya, tapi ternyata mengeluarkan kata-kata yang tidak layak dikeluarkan oleh pemuka agama. Oke, yang tadinya misalnya publik punya opini yang baik terhadap beliau gitu, tapi karena berita itu diulang-ulang, diangkat gitu ya, akhirnya opini publik pun berubah sama orang yang dipanggil Gus ini, sehingga bahkan salah satu konten di Kompas gitu ya, tidak lagi menyebut beliau pakai kata Gus, tapi namanya aja gitu. Nah, dan hal ini diamini sama audiens dari Kompas gitu. Nah, bagus tuh, nggak usah pakai Gus-Gus lagi, misalnya nggak layak, nggak pantas misalnya. Nah, kemudian konten media juga mudah diakses dan dianalisis secara luas dibandingkan dengan proses produksi media. Sekarang banyak banget kita bisa ngelihat, kita bisa menilai, kita bisa analisis konten-konten media itu gitu. Sangat mudah untuk melakukan analisis konten media. Nah, biasanya yang disoroti apa terkait konten media atau terkait pesan yang ada di media, yaitu ketidakberwakilan atau kurangnya penyajian atau representasi kelompok minoritas dalam konten media massa, terutama jika dibandingkan dengan proporsi mereka dalam populasi. Jadi misalnya selalu ada kelompok-kelompok marginal yang jarang diberitakan. Ini bukan hanya misalnya kalau teman-teman eh, dengar kata kelompok marginal, ini bukan hanya masalah orang-orang atau teman-teman kita yang misalnya LGBT, bukan ya. Eh, Di luar sana banyak sekali kelompok yang termarginalkan. Contohnya yang sederhana adalah perempuan, misalnya. Pemberitaan di media tentang perempuan dan laki-laki kita bisa lihat misalnya beda. Dari segi jumlah beda, dari cara penyajian beda. Itu juga sebenarnya adalah salah satu bentuk ketidakberwakilan. Eh, itu yang general gitu ya, perempuan dan laki-laki. Kemudian misalnya bagaimana pemberitaan tentang orang-orang yang memang membawa dampak positif bagi negara ini gitu ya, dibandingkan dengan berita selebriti. Mana yang lebih banyak muncul pemberitaannya? Itu pun sudah membuat memperlihatkan ketidakberwakilan atau kurangnya penyajian kelompok-kelompok tertentu di media. Yang disajikan ya bagi media yang menguntungkan saja, misalnya mereka-mereka yang kalau diberitakan akan dibaca, kalau diberitakan akan dibeli, akan ditonton, dan lain sebagainya. Sedangkan berita-berita tentang keberhasilan seorang profesor, penelitian yang baik gitu ya, itu jarang sekali diangkat oleh media. Berita-berita tentang permasalahan lingkungan, berita tentang misalnya ada masyarakat yang membutuhkan biaya dan lain sebagainya, itu kadang-kadang tidak terwakilkan oleh media massa yang besar. Justru malah citizen jurnalis. Jadi masyarakat yang misalnya dia sering posting sesuatu gitu ya, kemudian itu jadi viral dan kemudian baru akhirnya disorot juga sama media massa. Hmm, kenapa tidak mau bergerak? Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, media itu sering banget mereproduksi ketidaksetaraan sosial yang terkait dengan apa? Ras, kelas, gender, orientasi seksual, yang kemudian akan mencerminkan perspektif produser laki-laki. Apalagi kita tahu media massa di dunia itu dikuasai sama laki-laki berkulit putih. Pengusaha-pengusahanya itu laki-laki berkulit putih gitu ya, eh dan mereka menguasai punya 6 raksasa media gitu. Yang mana raksasa media ini kemudian mencengkram banyak sekali media-media turunannya. Kemudian media massa tidak cukup menghadirkan perspektif atau suara dari kelompok-kelompok minoritas. Akhirnya apa? Ada ketimpangan, ada
nggak balance gitu ya dalam penyajian dan akhirnya isu-isu yang sebenarnya relevan untuk dibahas akhirnya tidak muncul. Isu misalnya eh, tentang eh, intoleransi di masyarakat akhirnya tidak muncul. Oke, lanjut. Maaf tadi ada gangguan. Oke, saya ulang ya. Media massa akhirnya tidak cukup menghadirkan perspektif atau suara dari kelompok-kelompok minoritas ini dalam liputannya. Akhirnya ada ketimpangan. Balik lagi, semuanya itu ya karena mungkin jurnalisnya mau meliput, tapi karena dianggap nilai beritanya kurang gitu ya, yang ujung-ujungnya sama pihak media itu eh, tidak dianggap layak untuk ditayangkan gitu kan ya. Oh ini yang lebih bagus. Oh soal politik lebih oke. Oh soal seleb lebih oke gitu kan dibandingkan misalnya eh, representasi lain gitu ya. Orang-orang yang misalnya rasnya berbeda, kelasnya beda, gendernya, orientasi seksualnya gitu. Bahkan dari sisi eh, apakah dia perempuan, laki-laki aja tadi saya bilang kan itu sudah beda. Nah, aktivis dan media alternatif, mereka mendorong representasi yang lebih inklusif ya, yang secara bertahap mendiversifikasi media kontemporer. Sekarang banyak mulai akhirnya bermunculan karena media-media besar itu tidak bisa memberikan ruang yang baik gitu kan. Akhirnya muncullah media-media alternatif. Kalau media misalnya menyuarakan perempuan gitu ya, misalnya seperti Magdalene di Indonesia tuh ada Magdalene. Kemudian ada juga feminis Indonesia feminis kalau saya nggak salah gitu ya, yang membicarakan tentang masalah ketidaksetaraan. Nah tadi misalnya saya mau kasih contoh nih, saya baru ingat lagi tadi mau kasih contoh tentang pada saat pemilu kemarin gitu ya banyak calon wali kota di Aceh yang misalnya mereka mendapatkan diskriminasi itu tidak banyak diangkat oleh media besar gitu. Lebih suka ngangkatnya tentang Ridwan Kamil, lebih suka ngangkatnya tentang Rano Karno gitu ya. Lebih suka ngangkat tentang mereka-mereka yang ada di wilayah Jawa dan juga yang gendernya itu laki-laki gitu. Padahal sebenarnya banyak calon wali kota atau bahkan bupati yang ada di Aceh perempuan yang mana mereka sebenarnya butuh dukungan dari media itu. Tapi ujung-ujungnya eh, permasalahan di sana tidak diangkat. Kemudian, ada beberapa permasalahan ya terkait ras dan etnis di media. Pertama, ada yang namanya stereotip historis. Media lama itu menggambarkan kaum minoritas sesuai dengan stereotipnya mereka gitu kan ya. Misalnya kalau eh, kulit hitam ditampilkannya sebagai gangster, penjahat, pemerkosa gitu kan ya. Kalau misalnya eh, Asia dianggapnya apa ditampilkan sebagai orang yang pinter banget atau kalau kaya tuh kaya banget tapi kalau miskin miskin banget misalnya seperti itu. Terus kalau misalnya ada dokter Asia oh pasti dia pinter banget kayak gitu padahal tidak selalu seperti itu. Oke. Terus masalah inklusi. Representasi terkait minoritas ras ataupun etnis sudah meningkat, tapi masih belum merata. Betul, sekarang banyak representasi, misalnya kulit hitam yang sukses gitu ya, sebagai dokter kah, atau bahkan dia sebagai pahlawan gitu kan ya, di Wakanda Forever gitu kan ya, itu kulit hitam gitu kan pahlawannya. Tapi tetap aja yang mayoritas tetap yang kulit putih em, kulit lain, ras lain itu masih sangat minoritas. Sudah meningkat, tapi belum rata. Kemudian, terkait kendali, konten media akhirnya hanya mencerminkan sudut pandang mereka yang punya kuasa. Siapa yang punya media, siapa yang punya uang, itu yang akan muncul kontennya gitu ya. Dan ada yang namanya rasisme modern. Jadi eh, walaupun sekarang stereotip itu sudah mau dihilangkan gitu kan ya, sudah ada perubahan, tapi tetap aja gitu. Eh,
representasi terhadap stereotip itu masih muncul. Yang akhirnya apa? Ya malah memperkuat stereotip di alam bawah sadar kita. Masih ada misalnya lebih mudah bikin film yang eh, orang jahatnya itu adalah misalnya teroris dari Afghanistan. Ya. Orang jahatnya adalah eh, spy dari Rusia misalnya kayak gitu. Jadi selalu akan ada seperti itu. Digambarkan perempuan misalnya, oh dia berdaya tapi ujungnya dia tetap butuh laki-laki misalnya. Oh, ada perempuan dia jadi pahlawan tapi ya munculnya sedikit aja gitu. Oh, dia perempuan jadi pahlawan tapi dia hanya menggunakan kecantikannya misalnya untuk memperdaya laki-laki musuhnya. Akhirnya apa ya itu memperkuat stereotip bahwa ya perempuan itu lemah. Perempuan itu cuma punya eh, cuma modal cantik doang, misal. Padahal kan tidak seperti itu. Kemudian representasi tentang kelas. Kita bisa lihat sekarang di media itu representasi tentang kemakmuran itu berlebihan. Flexing semakin banyak gitu ya. Terus media tuh seneng banget menggambarkan masyarakat eh, yang lebih kaya ya apa dan lebih kelas menengah daripada kenyataannya gitu. Yang digambarkan entah itu dalam bentuknya film atau misalnya berita yang lebih baik kita kan adalah mereka yang kaya. Yang lebih banyak muncul adalah mereka-mereka yang kaya yang suka flexing dan lain sebagainya. Padahal kenyataannya yang kaya-kaya ini hanya 1% loh gitu. Sedangkan kelas pekerja nih, penggambaran kelas pekerja itu justru lebih jarang terjadi. Kalaupun ada yang muncul adalah stereotipnya lagi gitu kan ya. Misalnya bapak-bapak yang konyol dalam sitkom. Terus misalnya kalau perempuan ya udah cuma ibu rumah tangga aja misalnya. Itu yang agak eh, susah banget gitu ya penggambaran kelas pekerja. Terus dalam media berita akan selalu ada bias. Fokusnya pada apa? Isu-isu kelas menengah dan atas aja, mengabaikan perspektif kelas pekerja. Terus ada pengaruh iklan, mau nggak mau, misalnya iklan itu seakan mempengaruhi isu di media. Siapa yang punya duit, yang bisa bayar iklan, yang bisa kasih sponsor, itu akan eh, ditampilkan lebih banyak. Misalnya itu akan diikutin maunya apa gitu. Misalnya contoh aja ya, saya mau cerita sama teman-teman. Dulu ada salah satu artis, saya nggak usah sebut namanya lah ya, karena ini kan akan tayang di YouTube gitu. Ada satu artis kita sebut aja namanya eh, BSC, namanya BS, bukan bias tapi. Nah si BS ini dulu itu dia jadi brand ambassador sebuah produk yang eksklusif. Dia artis baru, kemudian udah jadi brand ambassador, produknya eksklusif. Dilalah dia kemudian mengambil job dari produk yang dianggap tidak mewakili kalangan eksklusif. Produknya itu mewakili kalangan yang menengah bawah, bahkan kalangan bawah gitu. Ujung-ujungnya apa? Dia dipecat sama si eh, produk yang sangat eksklusif inilah ya. Karena dianggap lo tidak sesuai nih dengan kontrak. Lo menyalahi kontrak karena kontraknya lo harusnya ya merepresentasikan produk-produk yang high class gitu. Akhirnya kemudian si artis ini kesel nih misalnya dia dipecat gitu kan ya, diakhiri kontraknya sebagai brand ambassador. Satu hari kan dia udah dipecat. Dia lewat nih di salah satu jalan di Bandung masih ada billboard pakai mukanya dia. Billboard dari si produk eksklusif itu tersebut. Dia jadikanlah hal itu untuk menuntut kepada perusahaannya. Kan gue udah dipecat, tapi lo masih pakai muka gue nih di Bandung. Dibawalah hal ini ke pengadilan dan pengadilan memenangkan si perempuan tersebut, si artis tersebut. Walhasil, misalnya si perempuan tersebut dapat uang kalau nggak salah itu berapa tahun yang lalu ya. I think it was 20 years ago, 20 tahun yang lalu. Dia dapatlah 1,3 miliar pada saat itu. Dan itu uang yang cukup besar ya untuk
20 tahun lalu tuh gede banget tuh, miliar, 1 miliar dia dapat. Dan eh, dia senang lah pada satu karena dia merasa menang. Tapi buat si perusahaannya, gue bayar 1,3 itu mah nggak ada apa-apanya, kecil. Kan itu perusahaan eksklusif. Tapi kemudian apa yang dilakukan sama perusahaan ini? Perusahaan ini bilang sama seluruh media massa yang ada di Indonesia, gue nggak mau kasih sponsor lagi ya kegiatan apapun, dan gue nggak akan mau pasang iklan di sinetron manapun kalau artisnya masih dia. Walhasil apa? Media milih siapa? Si artis atau sponsor? Pasti milih sponsor. Jadi ada sejak saat itu, sejak masalah itu, si artis tersebut tidak pernah lagi muncul di media. Karena nggak ada media yang mau pakai, karena takutnya si perusahaan besar ini tidak mau lagi mengiklan atau tidak mau lagi jadi sponsor dari kegiatan-kegiatan yang dimiliki sama media. Ini contoh aja ya bahwa iklan bisa mempengaruhi media untuk apa? Melayani mereka yang kaya. Terus bagaimana dengan gender? Sama, perempuan sekarang dilibatkan dalam media, tapi seringkali sesuai dengan stereotipnya atau subordinat. Banyak media yang masih lebih percaya sama editor-editor yang atau pimpinan-pimpinan yang gendernya itu laki-laki. Perempuan masih ya level ada, tapi levelnya tidak sampai level atas gitu. Kemudian ada kendali dan pengaruh dominasi dari laki-laki. Sehingga apa? Penggambaran perempuan itu tidak beragam. Penggambaran tentang perempuan itu sesuai dengan apa yang ada di kepalanya laki-laki. Kayak perempuan itu lemah, perempuan itu misalnya urusannya cuma eh, dapur sama kasur gitu. Nah, selalu kayak gitu. Padahal peran perempuan itu sekarang lebih beragam gitu. Stereotip gender tradisional tetap ada, terutama dalam konten yang berorientasi pada olahraga dan keluarga. Itu sering banget. Jadi padahal sekarang perempuan udah ada yang jadi CEO gitu ya, perempuan udah ada yang jadi presiden, perempuan ada yang jadi polisi, tentara dan lain sebagainya. Tapi stereotipnya perempuan tetap aja ngurus anak di rumah gitu. Ketika dia menikah dia berhenti bekerja misalnya. Eh, jadi itu sangat disayangkan gitu ya. Walaupun dia sudah punya usaha sendiri. Misalnya dalam satu film, oh dia punya usaha sendiri, tapi digambarkan dia masih bertanggung jawab seluruhnya pada pengasuhan anak, misal seperti itu. Terus ada juga terkait orientasi seksual di media. Ada pengucilan historis terkait teman-teman kita yang LGBTQ ya. Seringkali mereka muncul di media pun hanya sebagai bahan untuk ejekan atau bahkan mereka diabaikan gitu, tidak ditampilkan. Dan gebrakan sosial itu sebenarnya sudah banyak menghasilkan representasi LGBTQ lebih positif, lebih beragam di media, tapi masih sangat lambat pergerakannya. Apalagi kita di Indonesia saat ini masih eh, banyak yang menolak dengan keras gitu ya, teman-teman yang LGBTQ. Padahal kalau buat saya semuanya balik lagi kita punya kemanusiaan kan, gitu. Jadi eh, agama iya melarang, tapi apakah kita harus menekan mereka? Padahal kita juga manusia sama seperti mereka, mereka juga sama seperti kita. Oke, tren dan tantangannya apa? Sekarang keberagaman lebih meningkat, lebih inklusif, tapi representasinya masih belum lengkap, masih belum banyak gitu ya muncul representasi yang ada di masyarakat. Oke, audiensnya sekarang kepecah-pecah. Kenapa? Karena konten media itu sudah sangat melimpah gitu ya. Akhirnya penontonnya juga terpecah-pecah. Ada yang lebih banyak yang meninggalkan media-media mainstream. Kenapa? Karena aduh udah nggak sesuai lagi dengan apa yang gue suka gitu kan. Di sini filmnya atau sinetronnya kayak gini mulu, gue nggak suka gitu. Sinetronnya cuma dipanjang-panjangin, nggak jelas, azab-azab doang misalnya. Akhirnya memilih media massa yang lebih tersegmentasi gitu ya. Oh ini lebih cocok nih buat gue gitu kan. Karena misalnya radionya obrolannya sangat-sangat dewasa, atau filmnya ini menggambarkan kehidupan
dunia kerja yang dekat dengan realitas misalnya. Eh, Terus misalnya media online-nya, artikel-artikelnya ini sesuai nih dengan gue yang sukanya olahraga aja, misal. Contohnya seperti itu. Sehingga paparan kita juga sudah tidak seberagam dulu gitu. Kita lebih suka dengan hal-hal yang lebih dekat dengan kita. Di YouTube aja kita bisa nonton channel-channel yang kita suka aja gitu. Yang kita nggak suka ya kita tinggalkan. Apalagi YouTube akan memberikan kita gitu kan ya, atau Instagram juga memberikan kita konten-konten yang sesuai dengan apa yang kita suka. Akhirnya konten-konten lain itu tidak masuk ke feeds kita, FYP kita gitu. Dan balik lagi, tetap ada yang namanya hambatan struktural. Media akan tetap mencerminkan bias dari pembuat dan pengiklannya, sehingga apa? Ketimpangan sosial masih akan tetap terus terjadi. Nah, kalau misalnya kita mau lihat nih, konten-konten di media itu dipengaruhi apa aja? Pertama, dipengaruhi sama seleksi isi pesan di media. Jadi ingat, berita adalah hasil dari seleksi yang dilakukan organisasi berdasarkan penilaian berita dan kebutuhan audiens. Ini beritanya bagus nih, tapi audiens kita nggak butuh berita-berita berat kayak gini, maunya yang receh aja. Akhirnya itu yang muncul. Oh, ini beritanya bagus nih, tapi audiens kita bukan audiens yang suka sama masalah-masalah politik, mereka sukanya sama artis-artis doang. Ya udah, itu aja yang muncul. Jadi seringkali seperti itu. Oke. Terus proses produksinya gimana? Selalu ingat, berita itu dikonstruksikan oleh berbagai pengaruh seperti target pasar, sumber daya, interaksi reporter di lapangan, gaya dan struktur penyajian berita, gitu kan ya. Dan juga eh, dikonstruksi sesuai sama nilai yang dianut oleh si media tersebut. Oke. Kita nggak bisa susah sekarang media atau kita bilang bahwa oh media ini sangat netral. Nggak ada media netral. Bahkan media itu sebenarnya nggak boleh netral gitu ya. Harusnya media itu membela kepentingan masyarakat. Ya. Dan berita itu saat ini bukan hanya jadi cermin realitas, tapi mencerminkan budaya profesional jurnalisme dan masyarakat yang lebih luas. Oke. Eh, Selalu ada misalnya batasan-batasan gitu ya dalam menulis sebuah pemberitaan. Mungkin realnya lebih parah gitu, tapi karena ada batasan sebagai seorang jurnalis ya mau nggak mau kita menulis secara profesional. Terus ada yang namanya keadaan khusus, misalnya bencana alam atau situasi politik tertentu akhirnya mempengaruhi jurnalis memproduksi berita. Beda negara, beda kebebasan persnya, beda sistem politiknya, beda sistem medianya, maka beda juga cara jurnalis akan memproduksi berita. Terus karena ada bencana alam ya mau nggak mau misalnya itu aja yang difokuskan untuk diberitakan, padahal misalnya hal-hal penting lain juga banyak. Gitu. Tapi ini karena bencana alamnya luar biasa, maka yang kita angkat yang ini dulu seperti itu. Terus beda pemilikan, manajemen, persaingan juga akan berdampak pada alokasi konten ya. Kepemimpinan apalagi eh, kalau misalnya medianya dipimpin oleh perempuan itu akan sangat mempengaruhi pengaturan liputan dan budaya redaksi. Mungkin dampaknya pada konten masih diperdebatkan gitu ya dan tergantung pada isu yang diliput, tapi seringkali menjadi perbincangan gitu ya di dunia jurnalis bahwa eh, kepemimpinan perempuan itu juga mempunyai eh, pengaruh terhadap liputan dan juga budaya redaksi. Kemudian ingat kalau kita kaitkan sama komunikasi antar budaya, budaya itu akan sangat mempengaruhi eh, ideologi kita, mempengaruhi kehidupan kita. Sampai ke urusan media itu juga akan sangat berpengaruh. Soal simbol dan tema tertentu dalam pesan media seringkali mencerminkan nilai-nilai budaya dominan dan ideologinya. Jadi kita bisa lihat nih apa yang ditampilkan di media itu akan menunjukkan oh nilai dominannya apa. Oh di media banyak misalnya yang berhijab. Oh di iklan-iklan pun sekarang banyak yang menggunakan eh, model yang berhijab. Itu berarti itu menunjukkan sesuatu gitu ya. Karena ya memang budayanya misalnya kalau di Indonesia sangat kental gitu kan dengan budaya Islam. Jadi sehingga muncul tuh simbol-simbolnya di media.
Oke, sampai sini video pertama untuk materi di minggu 13 ini. Saya akan lanjut di video berikutnya ya, yaitu tentang konten analisis. Oke, kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan bertanya di forum atau bertanya di minggu depan saat kita hadir di kelas, saat kita ketemu di kelas, atau mau langsung WhatsApp juga boleh. Atau kalau bisa ada yang nggak dipahami, mau ngulang video ini juga silakan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!